Shalom umat Allah dimanapun Anda berada. Hari ini Jumat 8 Oktober 2021. Injil yang kita renungkan Lukas 11 ayat 25 sampai ayat 15 sampai ayat 26. Berbicara tentang Yesus dan Beelzebul. Ada dua keberatan yang diberikan oleh atau yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi terhadap Yesus, terutama dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tentang pengusiran setan dan penyembuhan serta mujizat-mujizat lain yang dilakukan oleh Yesus. Ada dua keberatan mereka. Keberatan mereka yang pertama ialah bahwa Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dan yang kedua, orang-orang menguji Yesus dengan cara meminta tanda. Tanda apa yang bisa diberikan Tuhan Yesus kalau semua yang ia lakukan itu sungguh berasal dari Allah? Apa buktinya? Nah, para saudara, kita coba sedikit perdalam tentang siapakah Beelzebul. Beelzebul itu artinya adalah penguasa penguasa rumah atau tuan rumah yang agung. Kita bisa lihat dalam Matius 10 ayat 25. Jadi Beelzebul disebut sebagai tuan rumah. Jadi Beelzebul ini berasal dari kebudayaan pagan. Baal itu artinya tuan dan Zebul itu artinya tempat tinggal. Nah, jadi Beelzebul itu menjadi acuan utama untuk sebutan atas setan. Jadi Beelzebul itu yang adalah dewa kafir lalu oleh bangsa Yahudi disebut sebagai setan. Nah, jadi jadi tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus itu memiliki arti bahwasanya sampai detik ini tingkat perlawanan mereka atau tensi perselisihan mereka antara orang-orang Yahudi melawan Yesus semakin tinggi. Nah, oleh karena itu amat sangat jelas bahwa adanya sebuah penilaian yang kurang sehat atas yang dilakukan oleh Tuhan. Penilaian yang kurang sehat dalam orang-orang Yahudi ketika mereka harus menanggapi perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Lalu Yesus memberikan alasan yang sangat logis bahwa dia memberikan sebuah analogi bahwa sebuah kerajaan itu pasti akan terpecah-pecah. Jadi kerajaan setan akan terpecah-pecah jika setan melawan dirinya sendiri. Jadi kalau setan melawan dirinya sendiri, maka kerajaan itu tak akan abadi. Jadi tak mungkin setan mengusir dengan kuasa setan. Dan ini satu yang masuk akal dan sekaligus juga menunjukkan kebodohan orang-orang Yahudi. Jadi lalu sebaliknya bahwa Yesus mengusir setan justru dengan kuasa Tuhan sendiri. Jadi Yesus bukan menggunakan kuasa iblis, tapi Yesus menggunakan kuasa Tuhan sendiri. Nah, hal ini lalu mengingatkan kita akan peristiwa tulah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Mesir melalui perantaraan Musa dan Harun. Tulah pertama dan tulah kedua yang diberikan atau yang ditimpakan kepada orang Mesir ternyata berhasil ditiru oleh penyihir-penyihir Firaun. Jadi apa yang tulah yang pertama dimunculkan, mereka juga bisa memunculkannya. Tetapi kemudian sampai di tulah ketiga, yaitu wabah nyamuk, sampai di sini mereka tidak bisa melawannya, mereka tidak bisa mengadakan hal yang sama. Lalu pada saat itu para penyihir itu lalu menyadari bahwa yang mereka sedang hadapi itu adalah kuasa Allah sendiri. Jadi lalu ini menandakan ketika menjadi peristiwa yang mendahului peristiwa Exodus bangsa Israel, yaitu tulah dikenakan kepada orang-orang Mesir
sebelum lalu orang Israel mengadakan eksodus keluar dari perbudakan Mesir. Nah, Yesus juga mengusir kuasa-kuasa si jahat sebelum ia lalu eksodus untuk masuk ke Yerusalem. Para saudara, mungkin kita tahu bahwa rupanya kerajaan setan itu muncul, ya, kerajaan setan itu muncul dengan kekuatan. Tapi kemudian kita sadar melalui Injil hari ini bahwa kekuatan Yesus, kerajaannya itu jauh lebih kuat daripada kerajaan setan. Nah, apa lalu menjadi inspirasi bagi kita? Melalui Injil hari ini, Yesus memperingatkan saya, Anda dan kita semua untuk berada pada posisi memilih dia atau melawan dia. Tidak netral, tidak boleh netral, tidak bisa berdiri netral. Pilihan hanya dua, ada di pihak Yesus atau ada di pihak Allah, atau ada di pihak yang melawan dia. Kita perlu ingat para saudara bahwa roh najis itu akan selalu datang, ya, akan selalu datang. Dan ketika mereka datang ke orang yang sama, mereka akan membuat situasinya atau kondisinya menjadi jauh lebih buruk. Ya. Kita bisa lihat ketika Yesus mengusir legion dari seorang yang kerasukan legion. Lalu apa yang dikatakan legion itu? Mereka meminta supaya mereka jangan dilemparkan ke jurang yang dalam, tetapi dilemparkan ke kawanan atau sekawanan babi yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita seseorang, siapapun, Anda, saya, tidak bisa netral. Nah, oleh karena itu kita harus berdiri di pihak Tuhan. Maka rumah kita tidak boleh kosong, ya, dalam waktu yang lama. Supaya rumah hati kita itu terisi, maka kita harus selalu mohon supaya Bapa mencurahkan Roh Kudus agar kita semua dipenuhi Roh Kudus. Karena kita harus yakin, jika Roh Allah itu diam dalam diri seseorang, maka saya yakin tidak akan ada tempat bagi roh-roh yang jahat untuk diam di situ. Kita renungkan ini, kita sadari ini, kita nyatakan ini sebagai iman kita, bahwa jika aku penuh dengan roh Allah, maka tidak akan ada tempat bagi roh-roh yang jahat untuk diam dalam diriku. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.